Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa anjumi zahirah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyyil qadril azimil jah biqadri azamati dhatika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. وقال النبي أيضا أنا حبيب الله تعالى والمصلي علي حبيبي ومن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا لقراءته لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان ويدخل الجنة بغير حساب. وقال سيدنا الإمام سري السقطي رضي الله عنه من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصد روضة من رياض الجنة لأنه ما قصد ذلك الموضع إلا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, bil khusus kepada orang tua kita Guru Haji El Disyun, atalallah umurahu fi sihatin wa afiyah. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun muliakan pula Guru Haji Ali Akbar, dan yang ulun muliakan pula Guru Muhammad Rafi'i, dan yang ulun muliakan pula qari kita Al-Ustadz Ubaidillah yang tadi telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan sangat merdunya. Semoga tambah berkah dalam ini. Dan guru-guru yang lainnya yang kada bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada sidin seberataan. Kita doakan para ulama kita, guru-guru kita dipanjangkan umur, amin. Disehatkan, dimudahkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun muliakan pula tokoh-tokoh masyarakat,
tetuha-tetuha kampung, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa, dan yang ulun muliakan pula dan yang ulun banggakan rombongan Maulid Al-Habsyi dari Al-Ma'had Babus Salam, dan yang muliakan pula hadirin wal hadirat majlis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena mana alhamdulillah kembali kita sampai malam ini tepat di malam ke-12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kembali kita diberi kesempatan untuk kita dapat meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita untuk kita mengagungkan, mentakzimkan, membesarkan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua yang hadir di sini tidak ada tujuan apapun kecuali karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan siapapun yang terkait di dalam acara pada malam ini, baik kita sebagai undangan, wabil khusus kepada panitia pelaksana, dan kepada yang menyumbangkan dananya, tenaganya, pikirannya, kada ketinggalan kepada ibu-ibu yang mulai dari pagi tadi telah bersusah payah untuk menyiapkan konsumsinya. Mudah-mudahan semua itu menjadi catatan amal ibadah yang diterima oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebab kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Dan mudah-mudahan sesudah kita selesai dari acara ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Dosa orang tua kita diampuni Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Dosa guru-guru kita diampuni Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Dosa semua keluarga kita diampuni Allah Ta'ala. Amin. Dosa daripada orang yang pernah berjasa membangun Masjid Al-Muhajirin ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosanya. Amin. Dan yang memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosanya. Amin. Dan mudah-mudahan sesudah kita selesai dari majelis ini, yang sakit disembuhkan Allah Ta'ala, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah hutangnya, yang punya masalah belum beres semoga dibereskan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terhindar daripada wabah, bala, musibah, dan mudah-mudahan ketika akhir umur kita Allah matikan kita dalam Islam. Amin. Allah kita dalam keadaan lidah mengucap la ilaha illallah. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terus senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita, imam kita, idola kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya dan zuriatnya dan orang-orang yang kuat mengikuti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Sebelum ulun menyambung daripada apa yang akan ditakdirkan oleh Allah untuk ulun sampaikan pada malam ini, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada panitia, wabil khusus kepada paman ulun sendiri yang hadir di sini, yang menjadi wasilah sebab ulun diundang di sini, yaitu paman Yahya. Semoga Allah panjangkan umur sini dalam keadaan sehat walafiat, dan ulun berdahulu banyak-banyak minta ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Seandainya apa yang akan ulun sampaikan malam ini ada yang kurang berkenan di hati pian seberataan, ulun berdahulu banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha. Ulama mengatakan al-insan mahallul khata wan nisyan, manusia tempat salah dan khilaf. Pepatah mengatakan kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tetapi kalau lidah melukai hati, kemana obat harus dicari. Nah, makanya setiap penceramah itu, hampir setiap penceramah minta maaf berdahulu.
hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kira-kira kalau minta maaf berdahulu, kira-kira dimaafkan apa tidak? Dimaafkanlah. Ini sebenarnya teknik penceramah juga. Kenapa? Supaya kada ada beban untuk menyampaikan. Semoga Allah berkahi kegiatan kita, amin. Lun betakun lawan pian, ulun minta maaf bahasa Banjar lah. Ustaz Ali Akbar mungkin banyak paham aja sudah bahasa Banjar di sini lah. Lu hendak bahasa Indonesia kalau benda terpuntal-puntal. Ulun betakun lawan pian, kira-kira malam ini kita malam ini diberkahi apa tidak? Kira-kira yakin kada kita diberkahi? Pasti diberkahi oleh Allah. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Ketika dibaca manakib orang salih, ketika diceritakan riwayat hidup seorang wali, Allah akan menurunkan rahmat. Fa kaifa fi hadhihi lailah biqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan kita malam ini ketika kita membaca maulidnya Nabi Muhammad? Sedangkan maulid Nabi dari awal sampai akhir itu semua adalah riwayat hidup Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Dari awal sampai akhir, ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq, terus sampai akhir doa. Semua itu adalah pujian, cerita sejarah dari awal Rasulullah lahir, bahkan dari alam nur, dari berpindahnya nurnya Nabi Muhammad, terus sampai Nabi dibuntingkan oleh Ibu Sidin, sampai mukjizatnya, kemudian akhlaknya diceritakan di dalam maulid Nabi. Makanya bagaimana ketika dengan kita membaca manakib wali, menyebut nama seorang wali, kita mendapat rahmat? Bagaimana dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad? Bagaimana dengan kita pada waktu malam ini menceritakan tentang Nabi Muhammad? Allah, maka malam ini yakin kita segala hajat dikabulkan oleh Allah, amin. Segala doa akan dikabulkan oleh Allah, amin. Mana dalilnya doa pasti kabul malam ini? Di dalam kitab Khazinatul Asrar wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mustajab inda ijtima'il muslimin. Doa, kata Rasul, ini hadis sahih yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, doa pasti akan diijabah oleh Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah ketika waktu kita berdoa inda ijtima'il muslimin, ketika waktu berdoa itu ada kumpul orang Islam itu minimal 3. Kalau di dalam ilmu nahwu ini banyak santri jama' itu paling sedikit 3, bujur kah? Bujur. Kalau 2 belum jama' tasniah, betul? Sedikit kita bicara ini 3 minimal, berdasarkan dalil hadis Nabi, dan ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika berdoa waktu itu ada orang minimal 3, maka doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ini kira-kira ada 3 lah orang 300, bisa 300 kali 3 aja finanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Maka yakin doa dikabulkan oleh Allah. Ketika waktu berkumpul malam ini, jangan disia-siakan momen ini, jangan disia-siakan kesempatan ini. Kita kada pernah teken kontrak dengan malakal maut tahun dudi kita akan bertemu, tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, bertemu kembali dengan bulan Maulid akan datang, amin ya rabbal alamin. Tapi jangan terlalu diharaplah. Ini yang pasti dulu. Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf almarhum al-maghfurlah Al-Habib Tahir Al-Kaf Tegal, itu murid kesayangan Habib Abuya, Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau pernah katakan, ketika Allah beri kesempatan kita duduk di satu majelis yang baik seperti malam ini, jangan lupakan doakan anak kita,
Jangan lupakan doakan orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan berkah majelis maulid ini anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Menjadi anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bakti kepada orang tua, amin ya rabbal. Jangan sia-siakan momen seperti ini. Nah, di sini ketahuan orang yang cinta kepada Rasulullah malam ini nampak kelihatan. Yang malam ini hadir dipastikan cinta kepada Nabi Muhammad, betul. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mengaku cinta dengan sesuatu, maka bukti cintanya itu dia senang banyak menyebut nama yang dicintainya. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya ketika mendengar nama Nabi disebut itu, jangan kita itu malaslah bersolawat. Makanya di dalam hadis Nabi bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasul, bakhil benar, pemalas benar, pengasit benar, apalagi pelit benar, engken benar, medit benar, apalagi kedekut benar. Apa kedekut? Itu kedekut itu bahasa Malaysia. Pitih benar. Amun bahasa Maduranya cerek benar. Adakah orang Madura sini? Cerek benar. Lu pernah bertakon lembur Madura, apa bahasanya pemalar itu cerek. Siapa yang dikatakan Rasulullah ini, dan ini hadis sahih. Siapa yang dikatakan Rasulullah pemalar, pengasit, pelit, bakhil, medit, kedekut, cerek? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika mendengar namaku disebut, dia tidak baca salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Uzkur salata ala habibi Muhammad. Dan sampai salawat kita kepada Rasul. Sekali lagi lun betakon, kira-kira yakin kada salawat malam ini sampai? Yakinkah? Apakah yakin benar? Pasti sampai. Karena Rasul pernah bersabda, innalillah malaikatan sayyahina fil ard yuballighunani an ummatis salam. Kata Rasul, bagi Allah itu ada punya ribuan, jutaan, miliaran malaikat yang bertebaran di bumi ini, sayyahin yuballighunani an ummatis salam. Mereka malaikat tugasnya adalah menyampaikan salawat dan salam ke umatku kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan tambah cinta kepada Rasulullah. Jangan sia-siakan. Nah, ada hajat, keluarkan malam ini, minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, amin. Mudah-mudahan kada keluar dari majelis ini, kada berdiri dari tempat ini, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, amin. Allah ampuni dosa kita, amin ya rabbal. Dan perlu diketahui, saat ini malaikat pun merapat di tempat ini. Saat ini pun merapat di majelis ini. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahillatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, dzalikal bait awil masjid awil mahillah. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada satu rumah pun atau masjid atau tempat yang di rumah atau di masjid dan di tempat itu dibaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan malam ini kita baca maulid di Masjid Al-Muhajirin, apalagi tepat malam 12 Rabiul Awal. Maka Imam Jalaluddin mengatakan, dibaca maulid di tempat, di rumah kah, di masjid kah, atau di tempat manapun, illa haffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahillah. Maka malaikat akan merapat, malaikat akan datang dan mendekati dengan majelis itu, baik itu di rumah atau di masjid atau di tempat. Yakin kada malaikat malam ini hadir?
Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang wali besar. Bukan hanya hadir malaikat malam ini. Wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Dan malaikat itu tugasnya. Maka malaikat apabila hadir kada mau seikong. Apalagi tentang baginda Rasul, itu mereka datang ribuan bahkan jutaan. Maka berkah malam ini kita, alhamdulillah. Jangan mahadang tahun dudi, jangan. Kita kada pernah teken kontrak dengan malakal maut, apalagi musim corona tadi. Mudah-mudahan corona bulik, mudah-mudahan acil corona ini mudahan cepat bulik sudah. Mudah-mudahan secepatnya Allah angkat daripada bala, musibah, wabah, virus, amin. Berkah maulid Nabi, amin. Jadi malaikat tadi tugasnya apa untuk hadir tadi? Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang hadir di tempat yang di tempat itu dibaca maulidnya Nabi Muhammad. Maka dengan kita malam ini di dalam permohonan ampunan, doa permintaan ampunan oleh malaikat kepada kita semua, maka mudah-mudahan kita kada berdiri dari tempat ini kecuali dosa diampuni oleh Allah, amin. Bukan hanya itu, wa ammahumullahu ta'ala birrahmah warridwan. Allah mencurahkan kasih sayang dan ridhonya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Kata Rasul, didik anak-anakmu 3 hal. Mudahan kita kawa mendidik anak kita dengan 3 ini. Mudah-mudahan kawa melaksanakan kita, amin. Didik, kata Rasul, anak-anakmu 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Didik anak-anakmu, kata Rasul, untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bisa ketika waktu baca maulid ini, satu, doakan anak-anak kita agar cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkah majelis ini anak kita cinta kepada Nabi Muhammad, amin. Kemudian lagi diantaranya, usahakan banyu, seandainya ada di hadapan kita banyu, maka itu bawa ke rumah, minumkan kepada anak kita. Maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, apabila banyu dibacakan maulid Nabi, paman syariba min dzalikal ma' dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin. Maka siapa yang meminum banyu yang sudah dibacakan maulid Nabi itu, maka akan masuk ke dalam hatinya 1000 nur dan 1000 rahmat. Apa arti nur? Cahaya masuk. Ini luar biasa. Ini termasuk salah satu langkah orang tua untuk menjadikan anaknya cinta kepada Nabi Muhammad. Di antaranya ketika waktu andak banyu di hadapan, kada perlu andak di hadapan gurunya, kada usah gen. Kada kau bergerak gurunya banyak banyu. Apalagi amun galon ganal itu ada kalau bebintingan itu umah. Pernah pian don baca umah coba banyaknya nenek banyu jangan sedikit halus saja. Galon ganal tuh guru ya. Ganal galon nenek jong munang 10 buting gen kada kau bergerak lagi. Minumkan banyu maulid, luar biasa. Atau kita waktu baca burdah kah, andak banyu, niatkan untuk bila diminumkan kepada anak kita, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, yang cinta kepada Nabi Muhammad. Bayangkan kalau sudah anak kita cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Luar biasa kalau anak kita sudah cinta dengan Nabi Muhammad. Makanya sering-seringlah orang tua baca salawat kepada Nabi Muhammad agar auranya, kalau orang wahini nyambat aura atau apa keberkahannya akan sampai kepada anak kita. Mudah-mudahan tambah cinta kepada Rasulullah, amin. Mudah-mudahan tambah cinta kepada, tapi kada bisa kita untuk langsung didik anak kita cinta kepada Nabi Muhammad kalau abah dan mamanya kada peduli dengan hal itu. Abah mamanya dulu cinta dengan Nabi Muhammad, baru anaknya akan cinta dengan Nabi Muhammad, betul? Rasul mengatakan ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, kata Rasul. Maka jangan tunggu tahun dudi, jangan.
Jangan tunggu tahun judi, cepat dari ini. Hadzal waqt idza batatub, kata ulama. Inilah waktunya untuk kita taubat kepada Allah, untuk kembali ar-ruju' ilallah, untuk kita kembali kepada Allah. Sudah mulai dari waktu ini. Dari waktu ini, jangan kita menunggu kapan kena, jangan. Kata Al-Habib Abu Bakar bin Salim, wala turji fi'la salihati ilal ghad la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahad. Jangan kau menunggu waktu, menunda-nunda waktu, nanti aku isuk aja kan kita sudah taubat, isuk aja aku kena menuntut ilmu, isuk aja aku kena ibadah. Jangan. La'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahad, kata Habib Abu Bakar bin Salim. Bisa jadi waktu besok datang ente sudah di liang lahat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak orang waktu guring bangun meninggal, termasuk paman mama. Hari Jumat guring, mungkin guring pada waktu itu parak Jumat digarak oleh bini sidin, sekalinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan husnul khatimah kita. Pian tahulah, ini bukan ulun yang mengatakan, tapi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Inna malakal maut la yanzur fi wujuhil ibadi kulla yaumin sab'ina marrah. Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Kata Rasul, inna malakal maut, sesungguhnya malakal maut la yanzur fi wujuhil ibadi kulla yaumin, memandang, mengawasi, mengintai seluruh wajah-wajah hamba Allah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu tua ataupun kekanakan. Kulla yaumin, setiap hari malaikat maut mengintai, mengawasi kita semua, termasuk kita malam ini yang berada di Masjid Al-Muhajirin. Berapa kali malaikat maut mengintai kita, mengawasi kita? Sab'ina marrah, 70 kali. Sehari 70 kali. Berarti kalau kita bagi dua, siang 35 kali, malam 35. Satu kali 20 jam 70 kali. Dan ini adalah yang mengatakan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diintai mati. Kita diintai mati. Makanya ulun pernah ceramah waktu itu di kantor, mungkin di kantor PU, bisa kantor PU biasanya. Jadi ulun sebutakan minta maaf kepada kepala dinas bahwa ujar ulun, kita ini apapun jabatan kita pasti ada punya tambahan titel, baik itu presiden kah, atau itu gubernur kah, atau itu bupati kah, atau itu kepala desa kah, minta maaf kepala desa lah, itu pasti ada titel tambahan calon mati, calon mati. Dan husnul khatimah kita, dan husnul khatimah bina sunyi aminnya, dan husnul khatimah kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Dan husnul khatimah kita. Pernah ulun pian, ini sekedar ulun tahaddus bin ni'mah, ulun pernah ceramah diundang di daerah bawahan Selan, Matapura. Di situ ada murid guru ulun Kiai Haji Zuhdi. Kiai Haji Zuhdi bin Kiai Haji Basuni. Guru Haji Basuni ini seangkatan lawan Al-Arif Billah, guru Seman Mulia di Mekah. Jadi Kiai Haji Zuhdi ini nang mengundang ulun di daerah bawahan Selan, Matapura. Ketika ceramah, ulun selesai ceramah waktu itu Isra Mi'raj. Ketika tuntung ceramah, dan ulun waktu itu kenapa? Ketika itu ringan hati untuk kita sama-sama talqin zikir dengan berpanjang la ilah. Ketika itu tuntung ulun ceramah, tuntung doa, makanan, maka orang tua mungkin sekitar 80 tahun meninggal ketika itu di hadapan ulun, dan dizikirkan oleh Kiai Haji Zuhdi ketika itu di hadapan ulun. Ketika sudah meninggal, waktu itu ada tuan guru di situ, sidin pengulu di situ, ujar sidin mengesahkan lawan ulun bahwa almarhum nang meninggal ini adalah sidin
apabila ada majelis asal sidin kededa halangan aja, sidin akan hadir majelis itu. Jadi sesuai orang nang ketujuh ke majelis meninggal di majelis kada tahu mun peunjunan kada tahu ulun lah, atau nang ketujuh main bedom umpamanya di apa di pos hakon aja nah, hakon aja di kapit, bilanya habis kapitan aki kepintaran begantungan betul. Nah, tahu amlo mun kayak itu gawiannya lah, apakah mati di majelis juga kada tahu. Sesuai hadis Nabi, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih, matinya seseorang menurut gawian pekerjaan yang memang hobi digawinya. Sallu ala Nabi Muhammad, hubbi nabiyikum kata Rasul. 25 menit guru kiapa lun nih nasib lun kiapa 25 menit sudah guru Ali Akbar, tambahi ke lagi. Lun pernah ceramah berdiri bian, waktu itu panitia nyuruh berdiri. Ada tadi guru orang tua kita guru Ali Desin sidin mah jisidin amunnya hendak berdiri bagus lagi Pang jisidin karena orangnya banyak. Ada waktu itu ulun memang harus berdiri, memang panitia nyuruh harus berdiri di daerah waktu itu di daerah Damar 5 di masjid. Hampir sejam ulun ceramah sudah. Ketika itu ulun mencari alasan juga, ulun hendak bepadah batis sakit gasa anu jo ulun ini kan hanya anom aja, hanya umur 24. Jadi waktu itu ulun mencari alasan supaya kawa istirahat hampir sejam ceramah sudah sakit nih pian nyamannya duduk banyak pindah gasa haus minum, lapar makan, mengantuk alhamdulillah. Nah ketika itu ujar ulun sedang aja kalau sudah ceramah nih hampir sejam sudah, kalau pindah dingin nasi, jadi biar aja nasi yang dijadikan alasan padahal nenek sakit. Nah ujar bebuan panitia yang menyuruh berdiri itu kami belum memasak lagi. Jangan mungkin ini juga lucu ceramahnya. Tapi mbah itu makanan Jepang akhirnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ulun teruslah. Kira-kira kalau ulun tambahi lagi kira-kira sejam akur lah pian. Rasa kada yakin ulun nah. Insyaallah mudah-mudahan kurang lebih setengah jam lagi aku rejak lelah. Nah setengah jam aku jo, sejam aku jo, berarti setengah jam insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita, amin. Apalagi ini malam 12 ini kalau bisa kita habis-habisan kira-kira mau sampai subuh akur lah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hubbi nabiyikum kata Rasul, didik anak-anakmu cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awahnah mengatakan i'lam anna aslal mahabbah al-ma'rifah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, ketahuilah sesungguhnya asal rasa cinta itu timbulnya karena kenal dulu. Betul. Makanya pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Betul. Tak sayang maka tak rindu. Mana bisa rindu kalau kada sayang, dan mana bisa sayang kalau kita kada kenal. Kenal dulu. Dan maulid ini adalah sarana untuk mengenal Nabi Muhammad. Betul. Kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad, kita pasti cinta dengan Nabi Muhammad. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyyuna al-amirun nahif ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami maula ya salli wa sallim daiman abada ala
بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Imam Busiri mengatakan Muhammadun sayyidul kaunain wathaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabi Muhammad adalah pemimpin di dunia dan di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah pemimpin baik daripada bangsa jin ataupun manusia. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia baik itu daripada bangsa Arab ataupun bangsa Ajam. Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan kehebatan Nabi Muhammad, seandainya kita memuji dengan Nabi Muhammad bagaimanapun kita memuji, tetap tidak akan sampai kepada puncak bagaimana derajat Nabi Muhammad. Betul. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'rib an huna tiqun bifami law nasabat qadrahu ayatuhu izaman ahyas muhu hina yud ada risar rimami ya Rabbi bil Mustafa subhanallah rasulullah subhanallah rasulullah ya wasi'al karami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami, kata Imam Busiri. Seandainya sesungguhnya kemuliaan Rasulullah itu tidak ada batasnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya sesungguhnya siapapun yang memuji Rasulullah itu tidak akan pernah sampai kepada puncak bagaimana derajat yang sesungguhnya Nabi Muhammad. Launda sabat qadrahu ayatuhu izaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami. Seandainya ketika menyebut seandainya Allah tampakkan daripada betul-betul hakikat kemuliaannya Rasulullah itu sebenarnya, maka ketika disebut nama Nabi Muhammad itu akan menghidupkan tulang yang telah hancur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan kalau dengan kita memuji Nabi Muhammad, kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, wajar kita umat Nabi, betul. Yang luar biasa adalah ketika Allah perintahkan Nabi Musa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Musa itu ibarat di dalam militer tentara itu jenderal bintang 5. Nabi Musa orang yang bisa berdialog, berpender dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi tetap Allah pernah nyatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, atuhibbu alla yanalaka min atshin yaumal qiyamah? Hai Musa, apakah kau ingin ketika hari kiamat kau tidak haus? Karena di antara riwayat mengatakan ketika waktu di padang mahsyar itu matahari sekilan dari kepala kita. Ada riwayat mengatakan sejengkal itu sehasta atau setengah meter, tetap panas juga. Kira-kira sepal pun panas juga matahari dari kepala kita. Panas apa dingin? Andai kata sekilo atau sepal matahari daripada kepala kita, panas apa dingin? Ini ribuan pal di atas kita, tetap panas juga lah. Apalagi sekilan atau setengah meter. Ya Allah, mudahan selamat kita waktu itu. Ketika itu Allah menawarkan kepada Nabi Musa, ya Musa, atuhibbu alla yanalaka min atshin yaumal qiyamah? Hai Musa, kau kepingin kau tidak akan haus hari kiamat? Handaklah ikam kada haus hari kiamat. Kata Nabi Musa, na'am ilahi, na'am, betul ya Rabb. Bagaimana ulun supaya kada haus? Kata Allah, fa'aktsiris sholata ala Muhammadin. Banyak kisah salawat kepada Nabi Muhammad.
banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa si pangkat jabatan bintang 5 tetap, dan ini bukan ujur Allah Ta'ala baca solawat saya kepada Nabi Muhammad. Artinya bila baca tuh sekalipun sudah cukup, tapi kalimatnya ini disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini adik-adik kita dari Pondok Ma'had Babus Salam, kalau hendak cari di dalam kitab Irsyadul Ibad Babus Salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ diceritakan Irsyadul Ibad. Nah, di situ disebutkan itu fa'akfiris salata ala Muhammadin. Bukan Allah mengatakan baca salat fal yusalli ala Muhammad, cukup kau salawat kepada Nabi Muhammad sekali cukup. Tapi dengan kalimat Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, apabila kau ingin kada haus hari kiamat, fa'akfiris salata ala Muhammad, banyaki salawat kepada Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dan mulai malam ini kita hadzal waqt, inilah waktunya untuk kita mulai. Kalau kita bingung, kadang kita bingung, sudah kita ini lawas dengan kita jauh dengan Allah, dengan kita banyak maksiat, dengan kita banyak meninggalkan daripada kebaikan-kebaikan, kadang kita bingung dari mana kita mulai, dari mana kita memulai untuk mengerjakan kebaikan itu. Kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan kita dapat berkah Habib Umar bin Hafiz, amin. Ujar sirin apa? Maka mulailah dulu dengan salawat kepada Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, uzkuru salata ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Mulai dari salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, ujar ulama, salawat itu paling sedikit kita disuruh baca salawat itu kalau kada 300 atau 500. Handak 300 boleh, handak 500 boleh. Kira-kira memilih mana kita? Mesti 300 tak? Menduit bang 3 juta kah 5 juta? 5 juta telah. Bila sudah duit hendak banyak lah. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Dan tambah cinta kita kepada Rasul. Dan tambah cinta kepada Rasul. Ada satu riwayat ketika Jibril datang kepada Rasulullah, itu Rasulullah sedang dalam keadaan sakit. Ada riwayat mengatakan sakitnya Rasulullah ketika itu sakit membawa beliau meninggal dunia. Artinya dalam keadaan sakit parah. Jibril datang kepada Rasulullah, sallallahu alaihi nabi. Ketika itu Jibril datang kepada Rasul, kata Jibril, ya Rasulullah, ar-rabbu yuqri'ukas salam wa yaqulu man taba min ummatika qabla mautih bi sanatin qubilat taubatuh. Kata Jibril, ya Rasulullah, Allah kirim salam dengan pian, Allah salam lawan pian, dan Allah menyampaikan apabila umatmu sempat taubat 1 tahun sebelum matinya, maka diterima taubatnya, asal taubat 1 tahun sebelum mati. Ketika itu Rasulullah mendengar itu, maka Rasul mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, as-sanah li ummati katsirah. Jibril, 1 tahun kelawasan bagi umatku, wahai Jibril, kesian umatku. Fadhhaba Jibril thumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril kembali menghadap kepada Allah, melaporkan, dan kemudian Jibril datang lagi kepada Rasulullah. Kata Jibril, ya Rasulullah, ar-rabb yuqri'ukas salam wa yaqulu man taba min ummatika qabla mautih bi syahrin qubilat taubatuh. Allah kirim salam lagi lawan pian, dan Allah menyampaikan apabila umatmu sempat taubat 1 bulan sebelum matinya, maka diterima taubatnya. Ketika itu Rasul mengatakan, Jibril, asyhar li ummati katsirah. Jibril, sebulan kelawasan bagi umatku. Kembali Jibril menghadap kepada Allah. Kemudian Jibril datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yuqri'ukas salam wa yaqulu man taba min ummatika qabla mautih bi jum'atin qubilat taubatuh. Kata Allah, Allah kirim salam lagi kepada pian, wahai Jibril, wahai Rasulullah, kata Jibril, dan Allah berpesan apabila umatmu sempat taubat 1 minggu sebelum matinya, maka diterima taubatnya.
Ketika itu Rasul pun mengatakan dalam keadaan sakit, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, Jibril, al-jum'ah li ummati katsirah. Jibril, 1 minggu masih kelawasan bagi umatku wahai Jibril. Sampaikan kepada Allah ya Jibril. Kembali Jibril kepada Allah. Kemudian kembali Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yuqri'uka salam wa yaqulu man taba min ummatika qabla mauti biyaumin qubilat taubatuh. Ya Rasulullah, Allah kirim salam lagi lawan pian. Dan Allah kembali berpesan, apabila umatmu sempat taubat 1 hari sebelum matinya, maka diterima taubatnya. Kembali Rasulullah mengatakan, Jibril, al-yawm li ummati katsir. Jibril, sehari masih kelawasan bagi umatku. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Inilah Nabi Muhammad, luar biasa. Ini jasa Nabi Muhammad, betapa cintanya kepada umat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan daripada keselamatan umatnya. Kada hendak seikung aja umat masuk neraka, kada hendak. Ketika itu apa? Kembali Jibril kepada Allah. Kembali Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yuqri'uka salam. Allah kembali kirim salam lawan pian. Setiap datang dari Allah, selalu Allah menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Allah kembali kirim salam kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan Allah berpesan, in kanat hadhihi katsirah law balagat ruhuhul hulqum wa lam yumkinhul i'tizaru bilisanih wastahya minni wa nadima biqalbih qad ghafartu lahu wa la ubali. Kata Jibril, Allah berpesan lagi, ya Rasulullah, kata Allah, apabila tawaran itu masih belum lagi menyenangkan hatimu, belum lagi memuaskan hatimu untuk umatmu, maka Allah pun berpesan, seandainya ruh umatmu sudah sampai di kerongkongan. Ini yang dikatakan dengan gorgoroh, tuqbatul abdi ma'lam yugorgir, kata Rasul. Tetap diterima oleh Allah taubat siapapun dia selama ruhnya belum di kerongkongan. Ini Rasul sudah memberikan ultimatum, maklumat, tetap kata Rasul diterima taubatnya selama ruhnya belum di kerongkongan. Tapi Allah berkata lain, kata Allah, seandainya umatmu ruhnya di kerongkongan dan hatinya menyesal dengan dosa itu, walaupun lidahnya keluh, tidak bisa mengucapkan istighfar, ada kawal lagi minta ampun karena ruh sudah di kerongkongan. Ini ibarat kendaraan kada mau hidup, ceket karena apa? Karena karing oli kada kawal lagi dihidupi. Ini sama tamsil, ruh sudah di kerongkongan. Ulama mengatakan ruh dari batis naik ke paha, makanya batis dingin, paha terus ke perut, ruh naik ke dada, terus naik ke hulkum. Ini hulkum ngarannya. Makanya ada di dalam tajwid itu huruf halak, iyalah. Huruf halak itu ada berapa? Nah, ngaran pondokan tahu ibu-ibu bang, huruf halak ada berapa? Ya kalau kata berapa huruf halak? 6. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Ya orang sekolah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Huruf halak, hulkum. Ini Nabi sudah mengatakan, apabila tetap diterima taubat seorang hamba selama ruhnya belum di kerongkongan. Tapi Allah berkata lain, tetap kuterima umatmu walaupun ruhnya di kerongkongan, walaupun lidahnya kada bisa mengucap istighfar, tetapi hatinya menyesal dengan dosa itu, maka tetap aku ampuni, kata Allah. Wala ubali, dan aku kada peduli, kata Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah luar biasa, luar biasa. Rasulullah, ingatlah kita cerita tentang Rasulullah ketika waktu sidin disuguhkan 3 buah cangkir. Ketika itu ada di antaranya yang diisi susu, diminum oleh Rasulullah. Ketika itu kada habis, tertinggal sedikit,
ketika itu kata Jibril, betul yang kau pilih, tetapi seandainya kau minum habis tadi, maka seluruh umatmu surga semua, tidak ada neraka-nerakanya. Kata Jibril, kata Rasulullah apa? Ya Jibril, rudda alayyal qadah. Mana cangkir yang ada sisa susu tadi aku akan minum. Aku kada hendak, ujar Nabi, ada satu pun daripada umatku yang masuk neraka. Mana sisa tadi? Ini luar biasa. Ini kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan Nabi Muhammad kepada umat. Jadi wajarlah kalau kita setiap tahunnya ada yang menyumbang dana, ada yang sampai menyumbang sapi seikong. Apa artinya dengan harta, seandainya memang kita ada punya kelebihan harta untuk Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengeluarkan duit dari kantongnya 1 dirham. 1 dirham itu ya, kalau dahulu lah guru ulun dibati-bati Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Mahfuz ketika sekitar tahun 93, Sidin mengatakan itu sekitar 1000 Jepang sedirham tuh, tapi 93 92. Tapi wah ini kita anggap berapa ya? Ini 2021 sudah 92, ini 2021 berapa tahun sudah? Jadi kita anggap 100.000 akur aja kan? 100 kali 50. Mau dipadahal 50 kita nyumbang maulid 50 aja. Kita anggap 100 atau sejuta kah kita andak lembak lah kalau orang ngomong sejuta. 100.000 akur kah? Terus hafian aja akur kah ada kah? Kita anggap 100.000 lah. 100.000 si dirham. Ujar Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengeluarkan duit dari kantongnya untuk peringatan maulid Nabi 1 dirham, 100.000. Kana rafiqi fil jannah, maka dia akan kumpul dengan aku kelak di dalam surga. Masya Allah. Umajir, murahnya surga 100.000 aja. Bukan masalah duitnya kada, bukan masalah nilai duitnya kada, tapi kita mengeluarkan duit dari kantong kita, tujuannya untuk apa? Untuk maulidnya Nabi Muhammad. Kalau orang nang dasar kada ketuju dengan Nabi Muhammad, orang nang dasar kada senang dengan maulid Nabi, jangankan mengeluarkan duit, betul, hadir pun nya kada hakun. Bujur kada? Bujur kada? Didukung dong. Bujur kada? Jangankan mengeluarkan duit, inya amun kawanya ada hakun beparak di maulid. Apa itu maulid? Bid'ah neraka. Dipadahannya masuk neraka uang bermaulidan, dipadahannya bid'ah sesat. Bid'ah sesat itu bid'ah mazmumah, ada gampangan. Kullu bid'atin dhalalah, inya sebuting aja bisa bid'ah. Bisa sebuting aja bid'ah. Bila kullu bid'atin dhalalah, padahal ada bid'ah hasanah. Sesuatu yang kada digawe di zaman Nabi, tapi kada bertentangan dengan Quran, hadis, ijma dan qiyas, maka itu fahiya bid'atun hasanah. Itu adalah bid'ah yang baik. Contoh kipas angin. Mati kipas angin buatan bid'ah nih. Akurkah? Ini kada ada di zaman Nabi, betul. Ini ambal, bahaya. Mikrofon, ya kah? Tetapi dengan ini semua kada menyalahi dengan Quran dan hadis dan ijma dan qiyas, maka kata ulama, fahiya bid'atun hasanah, maka yaitu bid'ah hasanah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Belum dikit lagi guru, dan tambah cinta kita kepada Rasulullah, dan panjang umur kita. Mudah-mudahan bertamu pulang kena bulan maulid akan datang. Tapi ulun kada menyuruh pian ma undang ulun kadalah, tapi amun diundang ada sarik aja Pak. Ini luar biasa. Satu lagi fadilah maulid. Sayyidina Ali mengatakan, Imam Sayyidina Ali mengatakan, minantu Nabi, sepupu sekali Nabi, sahabat Nabi, termasuk murid Nabi. Sayyidina Ali orang yang diam di rumah Nabi. Sayyidina Ali pernah mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Kata Sayyidina Ali, siapa orang yang membesarkan, memeriahkan
memuliakan, mengagungkan, memperingati, meramaikan maulidnya Nabi Muhammad. Semua kita malam ini meramaikan Nabi Muhammad, memuliakan maulid Nabi Muhammad, nang menyumbang dana, tenaga, pikiran, masuk ibu-ibu nang memasakkan makanannya, termasuk panitianya, nang menganuakan sound systemnya, semua nang ada di sini mengagungkan Nabi Muhammad, membesarkan maulid Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, siapa orang yang mengagungkan, membesarkan, memuliakan lahirnya Nabi Muhammad, wa kana sababan liqiraatihi, dan tidak ada maksud tujuan lain kecuali memang betul membesarkan maulid Nabi Muhammad, tidak ada unsur lain, tidak ada maksud tujuan lain selain mengagungkan Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? La yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak akan keluar daripada dunia, dia tidak akan mati kecuali husnul khatimah. Amin ya Allah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan anak kita pun akan menyambung daripada peringatan maulid ini. Amin. Mungkin orang-orang tua ini bakal meninggal dunia, kita nang angkatan tua akan meninggal dunia, tapi dengan anak-anak kita mudah-mudahan akan menyambung daripada kegiatan ini. Anak-anak santri kita ini nang bakal kena nang menjadi orang-orang tua, dan ini insya Allah ini diantaranya kena nang menjadi ulama, pendakwah, maka mudah-mudahan akan bersambung daripada syiar maulid Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dia, kata Sayyidina Ali, yang mengagungkan maulid Nabi tidak ada tujuan lain kecuali betul-betul memuliakan Nabi, tidak akan mati kecuali dalam keadaan beriman, tidak akan mati kecuali husnul khatimah. Bukan hanya itu, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih, kata Rasul. Yang pertama tadi apa? Pesan Nabi, didik anak-anak kamu cinta kepada Nabi Muhammad. Dan tambah cinta kita. Kita ceritakan tentang Nabi Muhammad, habis waktu kita 2 jam 3 jam kada cukup waktu. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Sudah, semua tidak akan dapat kita mudah-mudahan yang cerita tadi menambah cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Yang kedua, kata Rasul, wa hubbi ahli baiti. Didik anak-anak kalian, kata Rasul, yang kedua, karena 3 tadi pesan Nabi. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi, anak cucu Nabi, termasuk istri-istri Nabi, orang tua Nabi, semua itu adalah termasuk ruang lingkup ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad. Kemudian anak cucu Nabi disebut dengan zuriyah Nabi Muhammad. Dikatakan kullu sababin wa nasabin yanqati yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi, kata Rasul. Tiap-tiap sebab dan nasab akan putus hari kiamat kecuali sebab dan nasabku, kata Rasul. Maka ahlul bait Nabi, zuriat Nabi akan ada terus turun temurun sampai hari kiamat. Ulun ingat kata-kata guru ulun, guru di Bati-Bati Sidin mengatakan, apabila masih ada Habib nang masih hidup di dunia ini, walaupun sayyid nang kakanakan nang umur setahun, kada kiamat aja sih, tidak akan terjadi kiamat. Sesuai hadis Nabi, fa idza dhahaba ahlu baiti ata ummati ma yu'adun. Apabila sudah habis, kata Rasul, ahlul baitku, terakhir kan ahlul bait Nabi siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu zuriyah Nabi. Imam Mahdi adalah dari habaib. Itu terakhir kena, sudah itu selesai sudah. Nah, ujar Nabi, apabila sudah habis ahlul baitku, zuriatku, anak cucuku, maka ata ummati ma yu'adun, datanglah hari yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kiamat. Hendaklah pian ada jalan tol, hendak dapat syafaat Nabi. Oh bu, hendak dapat syafaat Nabi kan? Hendak benar? Amun bapak-bapaknya ini kan sudah ditakuni sudah. Mudahan kita kawan melaksanakan. Amin. Ini ada amun ulun ini memaham ini dapat syafaat Nabi jalan tol. Kira-kira kalau kita hendak mencapai satu tujuan, nyaman jalan umum kah, nyaman jalan tol? Pasti sudahlah. Apa kata Rasul? Disebutkan di dalam kitab Ihya'ul Maid fi Fadaili Ahlil Bait karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti,
Yang kedua di dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad karangan Syekh Yusuf An-Nabhani, Rasulullah bersabda, ini hadis yang sama didalamkan di dua kitab, ada di kitab-kitab lain tapi sudah dua ini cukup sudah. Apa kata-kata Rasulullah? Arba'atun ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. 4 kelompok kata Rasul, 4 golongan kata Rasul, ana syafi'un lahum yaumal qiyamah, aku berjanji akan berinya syafaat. Dan kita kawan melaksanakan 4 kata Rasul, ini orang bakal aku sendiri yang akan memberinya syafaat. Karena syafaat ini perlu. Kita sebanyak apapun ibadah, kita kada tahu pasti apakah dengan kita diterima ibadah kita, betul. Cuman yang penting kan ibadah dengan ilmu, tapi kada tahu diterima kadanya. Tapi dengan kita harapan mudah-mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad, amin ya Allah. Jangankan kita, Anas bin Malik 10 tahun di rumah Nabi, berkhidmat di rumah Nabi 10 tahun. Satu ketika mengatakan, kata Anas bin Malik, isfa'li yaumal qiyamah ya Rasulullah, hari kiamat kena bari ulun syafaat lah. Padahal jangan kada minta dibari juga. Kenapa? 10 tahun di rumah Nabi, ibarat wahini memondok, pengasuhnya Rasulullah. 10 tahun Anas bin Malik di pondok Nabi, di dalam tarbiyahnya Rasulullah. Tetap Anas bin Malik kada tenang. Satu ketika mengatakan, ya Rasulullah isfa'li yaumal qiyamah, ya Rasulullah bari ulun kana syafaat hari kiamat. Wahai Rasulullah, kata Rasulullah, ana fa'ilun insyaallah, aku akan beri kau syafaat. Kada mungkin Rasulullah kada beri syafaat, kita nang hadirnya juga insyaallah dapat syafaat, amin. Apalagi Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik, apakah sesudah mendengar itu Anas bin Malik sudah merasa aman, sudah merasa tenang? Belum. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, aina atlubuka ya Rasulullah, mana ulun mencari pian kena wahai Rasulullah. Ketika pian berjanji memberi ulun syafaat hari kiamat, di mana ulun mencari pian wahai Rasulullah? Manusia itu pada waktu itu jutaan, miliaran, triliunan ketika itu. Di mana ulun cari pian wahai Rasulullah? Kena manusianya Allah pada waktu itu nengke lautan. Ketika itu kada tenang Anas bin Malik. Walaupun Rasul mengatakan ana fa'ilun insyaallah, aku akan beri kau syafaat, tetap Anas bin Malik belum lagi ada ketenangan. Aina atlubuka ya Rasulullah, di mana ulun mencari impian kena wahai Rasulullah? Manusia nang kayak lautan. Kata Rasulullah, awwalu ma tatlubuni alas sirat. Pemulaan tempat, awal-awal tempat kau cari aku, kata Rasul, di Siratul Mustaqim, kata Rasul, aku pasti ada di situ. Di titian Siratul Mustaqim. Karena Rasulullah standby di tempat itu, mendoakan umatnya, ya Rabbi salim salim ummati, selamatkan umatku. Di situ cariku, kena kata Rasul. Sallu ala Rasul, sallu ala al-Habib, salli wa sallim alaih. Cariku di Siratul Mustaqim, kena ada aku di situ. Apa kata Anas bin Malik? Fa illam alqaka ala sirat, seandainya pian kada ulun temui di Siratul Mustaqim, nang kayak apa wahai Rasul? Di mana ulun cari pian lagi? Kata Rasul, utlubni indal mizan, cari aku di timbangan amal. Cari aku di timbangan amal, aku ada di situ, kata Rasul. Karena aku akan dampingi umatku. Apakah tenang? Belum. Anas bin Malik mengatakan, apa kata Anas? Fa illam alqaka indal mizan, seandainya ulun kada temukan pian di timbangan amal, di mana ulun cari pian wahai Rasul? Kata Rasul, utlubni indal haud, cari aku di telaga Kautsarku, kata Rasul. Kau pasti akan temukan aku di 3 tempat ini. Sallu ala Rasul, salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad, mudah-mudahan. Nah, ini Anas minta syafaat Nabi Muhammad. Tetapi kali ini Rasulullah memberikan tawaran kepada kita. Kita ini hidup di zaman yang luar biasa sudah waktu ini. Ngerinya, rusaknya. Dekati ulama, dekati para habaib, dekati majelis-majelis ta'lim. Keselamatan ada di majelis yang baik, di majelis salawat, di majelis burdah. Jangan tinggalkan ini majelis. 4 kata Rasul, arba'atun ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. Lun habisakan ini aja, akor aja kah? Bila kada akor nyaman tuntung sini. Habiskan ini kah?
keempat kata Rasul, aku langsung memberi syafaat. Yang pertama, al-mukrimu li dzurriyyati, kata Rasul. Yang pertama, orang yang memuliakan, menghormati anak cucuku, kata Rasulullah. Para habaib, para syarifah. Makanya termasuk diantaranya ikraman li dzurriyyatin nabi, memuliakan zuriat. Kita ketika bersalaman dengan mereka, kita mencium tangan anak cucu Nabi Muhammad. Seperti inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika mereka bersalaman dengan keluarga Nabi karena membesarkan keluarga Nabi Muhammad. Itu yang pertama, memuliakan, menghormati keluarga Nabi. Satu. Yang kedua, yang langsung aku, kata Rasul, memberinya syafaat, wal qadi lahum hawaijahum, yang mengabulkan hajatnya mereka. Yang ketiga, wasa'i lahum fi umurihim indama turru ilaih. Yang ketiga, orang yang aku akan langsung memberinya syafaat, orang yang membantu anak cucuku, kata Rasul, ketika mereka di dalam kesusahan. Tiga. Yang keempat, yang terakhir, kata Rasul, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanih, orang yang cinta kepada zuriyah anak cucuku dengan hati dan lidahnya. Empat kelompok ini yang langsung Rasulullah akan memberinya syafaat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, amin ya rabbal alamin. Ulun kada kau panjang lebar dengan masalah ini karena sudah 1 jam ulun ceramah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Rasul, didik anak-anakmu wa hubbi qiraatil Quran, untuk senang membaca Al-Quran. Jangan sampai anak kita kada bisa baca Quran, setinggi apapun jabatannya, titelnya, mau profesor, doktor, insinyur, apapun, tapi dia kada bisa baca Quran, dia tidak akan selamat. Kenapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang takwa. Hati-hati waktu ini. Waktu ini bilanya kita tidak ada punya ilmu agama, bahaya. Macam-macam sudah waktu ini keluaran sudah. Ada yang mengaku nabi. Ada yang mengaku nabi. Mengaku nabi. Cuma nang paling, nang lebih lagi kada pintarnya siapa? Nang percaya. Dulu ada agama Jasun, Jawa Sunda. Nabinya ngarannya Tugimin. Kada kagen lalu Tugimin ngaran. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang memiliki ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, ilmu walaupun sedikit tapi manfaat lebih hebat daripada banyak tanpa manfaat. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang diamal, ilmu yang kada diamalkan bagaikan pohon yang kada berbuah. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat ilmu yang manfaat, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf ulun mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan berkah majelis kita malam ini. Mudah-mudahan kita kada bubar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dosa orang tua kita diampuni Allah Ta'ala, dosa guru-guru kita diampuni Allah Ta'ala, dosa semua keluarga kita diampuni Allah Ta'ala, dosa orang-orang yang ikut membantu membangun, memakmurkan Masjid Al-Muhajirin diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang sakit disembuhkan Allah Ta'ala, keluarga kita yang sakit semoga disembuhkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang halal, yang berkah, yang cukup, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan bakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan akhir umur kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat membawa keberkahan bagi kehidupan kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Acara yang kelima yaitu doa bersama
doa keselamatan dan tolak bala yang akan dibacakan oleh Ayahanda Al-Ustaz. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, kemudian cucu-cucuku, buyut-buyutku. Aku sudah bebuyut banyak di sini. Iya, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum berdoa, kita mohon ampun dulu kepadanya. Kita minta ampun dulu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram sayyidil lillahi lahumul fatihah.